Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Betafish. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang kita pelihara. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oh, sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faidin dulu ya untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan mohon maaf lahir dan batin juga untuk teman-teman semua apabila saya ada salah kata yang dapat menyinggung perasaan dari teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya mau update nih perkembangan dari channel limbata hasil saya mancing bersama Mas Evo Boklam. Nah, di depan kita sekarang ini itu udah ada channel limbata 3 ekor ya teman-teman. Dan untuk limbatanya sendiri yang kemarin saya pancing itu dapat sekitar 10 ekoran ya 10 ekor itu, dan sekarang ini tinggal sisa 7 ekor aja teman-teman. Dan yang 1 ekor itu ada yang diminta Mas Evo, terus yang satu lagi ada yang diminta sama teman saya, dan yang satu lagi itu lompat tanpa jejak teman-teman. Maksudnya udah di tank itu tiba-tiba udah nggak ada aja, padahal untuk tutupnya sendiri itu saya udah pakai kawat ya. Cuman karena ada celah sedikit banget itu dia entah gimana caranya dia bisa lompat teman-teman. Bahkan yang di tengah ini ya, yang di tengah ini itu pernah lompat juga teman-teman, tiba-tiba ada di sebelah sini. Entah gimana caranya, padahal di sini tuh udah sempit banget ya. Dan satu-satunya celah itu cuman ada di bagian atas ini nih. Nah, di bagian atas ini, dan percaya nggak percaya itu bisa lompat teman-teman. Dan alhasil ini untuk bagian dorsal bawahnya, untuk yang di sini itu dia agak sedikit sobek ya, karena berantem sama yang di sebelah ini teman-teman. Dan yang di sebelah ini itu akibatnya untuk yang dorsal atasnya itu ada sedikit sobek teman-teman. Ada sedikit sobek sedikit lah yang di sebelah sini nih. Tuh. Jadi untuk limbata itu dia rawan banget untuk lompat teman-teman. Jadi sebisa mungkin itu kita tutupnya itu tuh pakai yang rapet lah ya. Untuk amannya sih pakai kaca ya teman-teman. Gitu. Kayak yang di sebelah sini. Ini tadinya ini saya pakai kawat juga, cuman gara-gara kejadian yang lompat itu ini makanya langsung saya ganti kaca. Dan untuk celahnya sih ya masih ada celah lah untuk dia ngambil nafas, dan celah sedikit juga untuk untuk filternya ini teman-teman. Nah, untuk penanganannya sendiri ketika channel limbata hasil dari tangkapan alam ini datang ke rumah teman-teman, itu yang pertama harus dicek tuh kondisinya dulu ya teman-teman. Apakah ada luka, terus apakah ada jamur. Jadi kalau misalnya ada luka dan jamur itu teman-teman bisa karantina dulu ya. Dan itu juga saya punya 2 ekor yang ada lukanya, dan lukanya itu udah mulai tumbuh jamur. Itu lagi saya karantina dengan air ketapang dan juga akriflavin. Jadi jangan langsung ditaruh di tank seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk ikannya yang udah sehat, maksudnya tidak ada luka dan tidak ada jamur, itu bisa langsung ditaruh di tank seperti ini gitu. Dan untuk settingan tanknya sendiri, kalau bisa jangan terlalu banyak ornamen supaya ikan itu nggak gampang sembunyi terus ya. Dan untuk hari pertama itu jangan langsung dikasih makan dulu, biarin aja sampai 3 hari atau 2 hari itu biar dia adaptasi dulu, dan jangan dikasih makan. Dan ini untuk size-nya sendiri itu ada macam-macam ya yang saya dapat. Yang di sini ini size-nya sekitar 10 sentian dan udah mulai settle lah. Nggak mojok terus gitu, dia berenangnya selalu ada di atas dan di tengah-tengah terus, nggak yang seperti yang di samping ini nih. Walaupun ikan ini hasil dari tangkapan alam dan satu habitat gitu, dia nggak semua ikan sama ya. Dari segi mental, dari segi warna itu beda-beda teman-teman, walaupun dia satu habitat. Nah, yang ini yang sekitar size 10 cm itu lagi saya latih juga untuk mau makan pelet ya. Dan yang ini udah mau nih makan pelet. Terus ini lagi coba-coba, maksudnya dia mau, cuman kadang kan masih dimuntahin lagi teman-teman. Dan sama seperti yang ini size-nya sekitar 7 cm ya. Sekitar 7 cm, ini 7 cm, ini 7 cm. Nah,
Untuk respon pakan dia udah mulai mau. Tuh. Nah ini. Dan sebenarnya untuk sekatnya ini nih bagusnya lagi itu ditutup ya teman-teman. Jadi jangan sampai mereka ini saling berhadapan gitu. Nah sebelumnya kan ini juga pernah saya pakein saya pakein skotlet ya. Cuman skotletnya itu tuh udah mulai ngelupas semua. Jadi baru kemarin ini saya kelentek lagi. Dan tadinya ini beberapa ikan ini udah berani dia flaring dengan kaca. Terus ini juga pokoknya semua ini udah berani flaring sama kaca sebenarnya teman-teman. Cuma karena mereka ini saling berhadapan terus ya, jadi ya untuk sama kaca itu dia udah mulai susah juga teman-teman. Cuma nanti kalau misalnya kita taruh di single tank lagi ya bakal balik lagi gitu untuk mentalnya. Nah, yuk kita lanjut lagi ke sebelah sini ya. Di sebelah sini ada Channa limbata juga hasil saya mancing. Dan ini yang paling yang paling mulus lah bisa dibilang. Ini size-nya tuh sekitar 13 cm dan yang paling mulus dari antara yang lain-lainnya teman-teman. Dan untuk dorsalnya sendiri ini lumayan gondrong ya, lumayan gondrong dan lumayan biru juga udahan teman-teman. Tuh. Ya ini masih proses adaptasi juga karena baru kemarin banget saya tambahin pasir. Dan ini saya punya video waktu dia masih di tank polosan nih. Dia udah mulai flaring sama kaca juga, udah mulai berani. Dan sekarang ini dia masih proses adaptasi juga teman-teman. Jadi masih sering banget magernya. Ini yang paling mulus di antara yang lain-lainnya. Dorsalnya lumayan gondrong, terus udah mulai biru ya. Dan ini sebenarnya warna merahnya juga udah mulai kelihatan ya. Cuma karena mungkin di video aja nih, jadi kurang kelihatan. Oke, kita lanjut ya ke belakang. Ini masih ada 3 ekor lagi Channa limbata. Nah untuk yang di sebelah sini, ini ada 2 ekor lagi Channa limbata. Ini untuk size-nya ini udah lumayan cukup besar ya teman-teman. Ini ada yang sekitar 15 cm, ini 15 cm, ini juga sekitar 13 cm-an. Cuman ini ada sedikit beberapa luka ya. Jadi makanya untuk sekarang ini lagi saya obatin. Ini saya pakai air ketapang sama akriflavin teman-teman. Untuk yang di sini itu sepasang ya. Udah saya kemarin tuh saya saya coba lihat kelaminnya itu. Ini yang jantan dan sebelah sini yang betina. Tuh. Nah itu dia. Kan langsung dimakan teman-teman. Dan kalau misalnya untuk proses penyembuhan luka, asal dia itu mau makan, itu cepet banget sih teman-teman untuk penyembuhannya. Nah ini nggak kelihatan ya. Langsung aja ya kita lanjut ke koleksi yang satunya yang hasil saya mancing teman-teman. Nah ini dia Channa limbata yang sudah pair teman-teman. Ya ini hasil saya mancing kemarin. Nah yang untuk yang ini itu yang udah saya pelihara lama ya. Untuk saya pelihara lama itu yang saya dari Channa limbata pertama saya, yang dari Mas Evo Bohlam. Dan ternyata itu yang ini itu betina teman-teman. Dan yang kemarin saya mancing itu yang sebelah sini ya, nih sebelah sini nih. Nah yang ini yang jantan teman-teman. Sebenarnya untuk Channa limbata itu cukup mudah ya, cukup mudah. Bahkan bisa dibilang kalau untuk orang awam sendiri itu gampang banget untuk bedain mana yang jantan sama mana betina tanpa harus melihat kelaminnya ya, melihat bagian analnya itu. Jadi sekilas aja udah, kalau sekilas itu udah kelihatan teman-teman mana yang jantan mana yang betina. Dan kalau untuk sekilas kayak gini itu bisa dilihat, kalau saya sih bisa dilihat dari dorsalnya ya. Untuk yang jantan itu dia lebih gondrong, lebih panjang, dan untuk warnanya juga itu lebih pekat teman-teman. Nah dibanding dengan yang ini tuh,
Bisa dilihat ya, yang ini kurang pekat dan yang ini lebih pekat nih. Tuh, asik ya teman-teman. Walaupun cana lokal, cuma kalau kita pelihara pair kayak gini, sepasang kayak gini tuh enak banget gitu dilihat ya, bisa akur gitu. Dan kemarin sih ini proses proses penjodohannya itu saya pakai sekat ya. Saya sekat dulu di sebelah sini tuh saya sekat. Dan untuk yang betina itu saya taruh di sebelah sini, yang jantan sebelah sini gitu teman-teman. Dan saya sekat itu sekitar 4 hari ya. Yang pertama, hari pertama itu saya sekat ya masih flaring sana, masih flaring lah gitu teman-teman. Masih ya kayak mau berantem gitu. Dan hari keempat itu saya coba langsung campurkan. Cuma sebelum saya campurkan, sebelum saya gabung itu, saya angkat dulu teman-teman ikannya. Saya angkat, saya taruh di saya taruh di bak. Jadi supaya dia bisa dibilang supaya dia itu tuh agak sedikit stres lah teman-teman. Jadi pas posisi mereka lagi stres abis pindah tempat, itu baru kita masukin bareng-bareng teman-teman. Jadi dia itu tuh nggak bisa dibilang nggak terlalu fokus lah gitu, nggak terlalu fokus ke pasangannya. Jadi pas sama-sama stres itu baru kita gabungin teman-teman. Nah itu cara saya sih ya. Mungkin teman-teman yang lain ada cara yang berbeda untuk proses penggabungan dari cana. Nah ini kan bisa kelihatan banget ya bedanya ya, mana yang jantan mana yang betina sih. Nah kalau yang jantan tuh kelihatan banget. Untuk dorsalnya tuh lebih biru, lebih pekat lah, lebih pekat. Dan untuk yang betina itu nggak pekat ya teman-teman. Untuk size-nya ini besaran yang betina ya. Yang betina ini sekitar 17 cm. Ya 17 cm kemarin saya ukur. Terus yang jantan ini 14 cm teman-teman. Tuh. Coba kita kasih pakan ya. Nah, belum makan deh. Wih. Untuk yang jantan, ayo cepat-cepat sebelum dilihat betina. Iya. Tuh teman-teman, asik sih ngelihatnya kalau saya bisa pelihara sepasang seperti ini gitu. Dan untuk tanknya sendiri ini ini saya pakai tanknya si Pablo ya. Dan Pablo itu saya taruh di bawah bekas tanknya si Escobar. Dan Escobar tadi itu saya taruh di depan teman-teman. Jujur saya malah lebih seneng ngelihat 2 ekor seperti ini ya. Maksudnya cana yang sepasang gitu ketimbang cana yang galak teman-teman. Entah kenapa itu lebih ngelihatnya itu tuh lebih alami aja sih gitu. Jadi lebih adem aja gitu ngelihatnya, bisa ngelihat mereka akur terus berenang bareng gitu. Ya kita doain aja ya supaya dia cepet berkembang biak. Nah nanti untuk anak-anaknya itu bisa kita lepas lagi ke habitat aslinya teman-teman, supaya populasinya tetap terjaga ya. Tuh. Karena dia tangkapan dari alam, sebisa mungkin ya kita balikin lagi ke alam ya, supaya nggak terus-terusan kita eksploitasi dari alam teman-teman. Ya mungkin segitu dulu lah ya perkembangan dari channel Limbata saya. Dan jangan lupa teman-teman, nanti di channel ini itu bakal saya adain lagi giveaway yang kedua. Dan sebenarnya ya untuk giveaway-nya sendiri itu bakal saya umumkan pada saat 4.000 subscriber. Cuma karena ada ya sedikit keperluan mendadak teman-teman, dan kebentur juga dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Makanya untuk giveaway-nya itu saya sedikit undur ya. Cuman untuk sebagai permohonan maaf saya lah istilahnya gitu, maka dari itu untuk hadiahnya nanti itu bakal saya tambahin ya. Nanti insya Allah ada 3 atau 4 ekor ikan cana. Belum tahu ya jenisnya apa teman-teman, supaya surprise aja nanti
Jadi nanti untuk giveaway yang kedua ini ada beberapa pemenang ya, beberapa pemenang. Jadi nggak cuma satu pemenang aja gitu. Jadi nanti setelah video ini nanti bakal saya buatkan video yang khusus untuk giveaway teman-teman. Ya semoga nanti teman-teman yang nonton video ini menjadi salah satu pemenangnya ya. Ya, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.